Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Aku bisa merasakan kebahagiaan yang terpancar dari wajah kalian di balik layar HP. Ya, sorry agak lebay, tapi menurutku wajar aja. Lebay itu nggak apa karena kita habis menang. Terus terang ya, ini aku fair-fairan mengakui aku sangat confident bahwa Inter bisa menang. Tapi nggak nyangka juga 4-0 gini, Pak. Karena ini kan banyak sekali pihak yang memprediksi, termasuk aku juga memprediksi bahwa ini akan ada rotasi besar. Karena apa? Di pertengahan minggu kita akan menghadapi Atalanta. Yang mana kita juga sama-sama tahu bahwa Atalanta itu lagi on fire. Terbukti Milan ditahan imbang 1-1 dan itu bukan pertandingan yang berat bagi Milan. Entah, kita nggak bisa bilang bahwa sebenarnya Atalanta yang menahan imbang Milan. Orang lain mungkin berpendapat bahwa Milan yang menahan imbang Atalanta. Anyway, aku akan bahas itu di Ngomla ya, sedikit saja. Nah, ini ternyata terbukti beneran ada 7 pemain yang bermain itu bukan dari regular starting line up. Dan apalagi kalau kita lihat di pertandingan babak pertama itu belum kelihatan, hilalnya itu belum kelihatan, walaupun Inter memimpin 1 gol dengan golnya Lautaro itu. Tapi benar-benar siapa yang menyangka bahwa kalau kita melihat dari pertandingan di babak pertama, bahkan aku bilang beberapa kali, aduh ini untung Lecce-nya yang nggak hebat. Selain Piccoli, strikernya Lecce itu, aku nggak ngeliat ada pemain yang punya skill yang cukup di Lecce untuk benar-benar membahayakan Inter. Tapi nanti kita bahas itu belakangan. Sebelum itu kita bahas beberapa ini dulu, update. Ini ada berita yang Inter the Paura itu, the frightening Inter katanya. Wih, Inter sangat bukan sangat sih, bilang biar tidak dibilang lebay. Inter menakutkan, kemenangan ke-10 dari 10 pertandingan 2024. Buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu, sepanjang tahun 2024 di semua kompetisi Inter bukan saja tidak terkalahkan, tapi tidak terseri dan kalahkan. Maksudnya semua pertandingan itu dimenangkan. Wow, ini apa dong? Aku nggak tahu ada nggak vocabulary di bahasa Indonesia itu yang lebih heboh daripada wow. Karena aku taunya wow gitu aja. Mungkin apa, nanti aku akan berusaha ciptakan kosakata baru untuk penampilan Inter di musim ini dan khususnya di 2024 ini. Gila. Nah, ada komentar yang menarik dari Audero. Terus terang, Audero ini kan adalah salah satu pemain yang bikin, sampai aku bikin kan, kalau ada satu pemain yang bikin Inter kalah dalam artian menjadi titik lemah dari pertahanan Inter, itu adalah Audero. Karena sebelumnya Audero itu bermain 2 pertandingan saja untuk Inter dan dia kebobolan 5 gol. 5 gol dari 2 pertandingan. Bayangkan betapa dahsyatnya. Tapi kemarin Audero bisa dikatakan kita susah bilang Audero itu bagus, tapi at least ya not bad lah. Nah, langsung kembali ke topiknya. Dia bilang bahwa aku sudah baca ini, apa namanya ini ya, interviewnya ini panjang, tapi dia tidak menjawab secara gamblang. Kalau yang aku artikan saja ya, dia bilang ada 2 poin. Jadi ini adalah kesempatan untuk berlatih bersama pemain yang berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Kemudian berikutnya adalah tidak gampang untuk menemukan konsistensi, yang mana hal ini sangat penting bagi goalkeeper. Secara tersirat yang aku bilang kan dia tentang kenapa dia lack of playing time, kenapa sedikit banget, karena sebenarnya dia kan pemain inti di Sampdoria. Dari 2 itu yang aku tangkap ya, dia bilang rekan-rekannya memang levelnya lebih tinggi dibandingkan dia. Ini kudos, bagus, dia sadar diri, dia mengakui bahwa memang ada pemain lain yang lebih layak untuk bermain ketimbang marah-marah, wah aku harusnya begini enggak. Nah, kemudian yang kedua, dia mengakui sendiri bahwa konsistensi itu sangat penting bagi seorang goalkeeper dan dia sedang kesulitan menemukan konsistensi itu. Top lah Audero, walaupun sepertinya sudah hampir pasti dia tidak akan dipermanenkan oleh Inter. But menurutku apa yang dia tunjukkan kemarin itu jauh lebih baik dibandingkan ketika lawan apa itu dia melakukan 0 penyelamatan. Kemarin at least dia melakukan 2 penyelamatan, tapi nanti kita bahas per
performa masing-masing pemain lebih rinci kita bahas nanti. Nah, yang kedua dari Lecce. Kasihan sih pelatihnya Lecce. Overwhelming itu artinya too much, terlalu banyak, kewalahan, membikin kewalahan. Jadi dia bilang ini ada poin yang menarik. Dan ini banyak ada yang komen, wah, dia bilang intinya adalah mana itu? Nah, ini. Jeng. Di 30 menit pertama khususnya dan di permulaan dari babak kedua kami ada di pertandingan. Kami ada di pertandingan itu maksudnya masih bertanding, dalam artinya kalau kita lihat di akhir-akhir babak kedua itu Lecce udah kayak nggak mau main lagi karena aduh cepetan semprit biar nggak lebih banyak lagi kalahnya. Nah, dia bilang bahwa at least di 35 menit pertama itu Lecce itu masih ayo kita lawan, dan aku angkat jempol juga buat Lecce. Mereka berani bermain terbuka melawan Inter. Walaupun ya harus diakui keberanian mereka bermain terbuka, padahal mereka itu punya kualitas teknik yang sangat jomplang terhadap Inter. Menurutku itu adalah kesalahan terbesar mereka. Ya akhirnya dihajar 4-0 sama Inter. Basically kita bilang ini aja, Juventus yang mungkin secara kualitas itu jauh lebih bagus dibandingkan Lecce, mereka aja nggak berani bermain terbuka lawan Inter. Nah ini Lecce kok berani-beraninya gitu. So walaupun di satu sisi aku respect mereka sangat berani, tapi di sisi lain ya mereka seperti menembak kaki sendiri. Itu sih menurutku. Menurut kawan-kawan gimana? Karena aku mau bahas juga karena ini salah satu yang poin yang diutarakan oleh Koci bahwa tunggu aja nanti Inter main ke kandangnya Atletico Madrid, karena Atletico Madrid itu kalau main di kandang mereka bermain lebih menyerang. Aku dalam hati ya itu yang kami tunggu. Ya enggak, kalau kawan yang nonton Inter pasti tahu maksudku kan. So next ini adalah kemarin kok ternyata Hakan nggak main. Ternyata banyak yang nggak tahu ya, selain Sommer kan semua udah aku terangkan bahwa Sommer itu ada gejala flu, kayaknya flu yang lumayan berat, dia bahkan udah 2 hari nggak latihan. Nah, Hakan di sini dia belum bilang secara gamblang ya kenapa dia nggak main, dia cuma bilang dia nggak available. Kemudian kami akan melihat situasinya bagaimana saat hari Rebo. Tapi aku sudah baca di sebelumnya bahwa Hakan itu ada sedikit mengeluh kelelahan. Bukan cedera loh ya, tapi kelelahan, dan terlihat di pertandingan lawan ATM memang kelihatan Hakan kayak kurang maksimal gitu. So tapi dengan berita ini kayaknya sih nggak cedera, karena ya kita lihat aja pada hari Rebo. Kemungkinan Hakan akan main lawan Atalanta, tapi belum bisa dipastikan. Nah yang berikutnya adalah ini pujian dari Inzaghi untuk Lautaro. Dia bilang ini, Lautaro itu seperti Immobile. Inter bisa selalu berkembang. Seperti Immobile itu maksudnya gini, Immobile dia kan pernah lah ya, sekarang sih masih bagus tapi not the best di Serie A. Immobile kan pernah beberapa kali jadi top scorer. Nah dia bilang dalam hal ini Lautaro itu dia bilang ini Lautaro sedang mengalami perjalanan yang sangat luar biasa, remarkable, sangat layak dicatat. Dan ini mengingatkan saya pada pertumbuhan yang saya lihat dari Ciro Immobile di Lazio bersama saya. Nah, kemudian bisakah dia memecahkan rekor yang dibukukan oleh Higuain dan Immobile dalam satu season, yaitu 36 gol. Itu Higuain dan Immobile masih pegang. Dia hanya bilang ya hanya waktu yang bisa berbicara. Dia perlu melanjutkan seperti ini. Nah kemudian yang menarik adalah gini, kenapa Alexis Sanchez yang main? Karena biasanya yang main pertama itu adalah Arnautovic dengan dengan Lautaro. Nah ini dia bilang gini, saya ada keraguan tadi untuk memulai dia atau Arnautovic. Jadi Alexis Sanchez itu memang sudah disiapkan dia akan jadi starter, tapi pasangannya itu yang masih ragu antara Lautaro atau Arnautovic gitu. Tapi kemudian setelah pertandingan melawan Atletico Madrid, Arnautovic ada sedikit isu
dan ada temperatur juga. Kemungkinan ini karena dia ngomong temperatur mungkin ada demam juga. Karena sebelumnya kan siapa itu demam dibilang? Selain Sommer siapa ya? Hakan. Oh ya Hakan juga ada demam. Nah, kemudian begitu. Dan kemudian Alexis Sanchez juga sangat impresif dengan asisnya. Sementara itu Arnautovic juga mencetak gol lawan Atletico Madrid. Dia bilang gini, "Oh, saya tidak perlu performance ini untuk meyakinkan saya. Saya sudah tahu bahwa striker-striker ini bisa membuat kehadiran mereka itu terasa," gitu sih, Bro. Nah, setelahnya itu ya normatif aja seperti ininya Inzaghi. Aku mau membahas tentang Lautaro ya, agak lumayan, enggak sih panjang banget tapi lumayan. Karena aku melihat Lautaro ini di musim ini luar biasa. Yang seperti sudah pernah aku bilang sebelumnya bahwa Lautaro menjadi untuk sementara ya, menjadi top scorer sementara itu dengan bermain lebih dalam. Bayangkan kalau kawan-kawan nonton Giroud, kalau kawan-kawan nonton Vlahovic, Immobile, itu adalah tipikal striker yang cenderung sangat menunggu di depan gawang, sama dengan Lukaku juga. Paling saat ada bola mati atau corner aja mereka turun. Tapi Lautaro berkali-kali dia menjalani peran yang seperti gelandang keempat. Kita kan pakai 3 gelandang nih. Biasanya Hakan, Barella, Miki. Kalau kemarin kan Aslani, Fratesi dan Miki. Tapi dengan Lautaro yang berkali-kali turun itu seolah-olah kita pakai 4 gelandang. Nah, untuk seseorang yang berkali-kali turun menjadi pemuncak top scorer itu sangat jarang. Yang aku ingat pernah berada di posisi seperti ini cuma satu, yaitu Harry Kane di zamannya Jose Mourinho. Dia dijadikan false nine oleh Mourinho. Atau Messi kan berkali-kali juga gitu, top scorer tapi padahal mainnya turun terus jemput bola. So ini luar biasa. Bahkan aku ingin membandingkan ya antara ini Lautaro. Pertama aku siapa sih top forward, center forward di Eropa saat ini yang muncul jelas. Pertama Lewandowski, kemudian tentu saja Haaland, kemudian Mbappe, kemudian Harry Kane. Sebenarnya Vinicius juga, tapi Vinicius kan aslinya bukan center forward, tapi jadi aku nggak bandingkan. Nah, aku mau bandingkan dia dengan Lewandowski, Haaland dan Mbappe. Oh ya, dan Harry Kane lagi. Yang menarik adalah ini, kita lihat Lautaro, this is the best season. Buat kawan-kawan yang mungkin nggak aware, kemarin itu adalah gol ke-100 Lautaro bersama di Serie A, ya bersama Inter karena dia mainnya di Serie A. Dan kemudian nyetak 1 gol lagi sehingga dia membukukan 101 gol di Serie A. Wow banget kan. Nah, total dia itu sudah mencetak 25 gol di semua kompetisi, 2 di Champions League, 1 di Supercoppa, kemudian 22 di Serie A. Ini kalau nggak salah jumlah penaltinya 2 saja. Berarti dari dari non penalti itu ada 20 gol, 5 assist. Total 30. Totalnya 30. Kemudian Lewandowski itu agak menurun sekarang. Dia baru mencetak 18 gol. Ini sebenarnya not bad ya, 18 gol untuk ukuran seorang striker itu nggak jelek sama sekali. Cuman karena nama besar seorang Lewandowski ini kan kita sama-sama tahu, Lewandowski cuma nyetak 18 gol kan gitu jadinya kan. Apalagi di Liga itu cuma 12. Ini kan dikit sekali, bahkan sama Vlahovic aja kalah kan. Nah, kemudian mulai agak berat adalah ketika Haaland surprisingly dia baru mencetak 22 gol. Sama dengan Lautaro. Lautaro kan 22 gol Erling Haaland itu di semua kompetisi. Dia baru mencetak 22 gol, 6 assist. Padahal bandingkan cara bermain Haaland dengan Lautaro, Haaland ini kan benar-benar striker yang sangat-sangat oportunis, benar-benar di depan dia menunggu. Dia punya Kevin De Bruyne, cuman di musim ini Kevin De Bruyne kan sempat cedera lama, makanya banyak yang bilang sepertinya masuk akal juga Haaland tanpa Kevin De Bruyne berkurang taringnya. Biasanya kalau orang tuh punya taring 2 ini mencong 1 gitu bro. Jadi Haaland sekali lagi aku mau bilang bahwa menegaskan 22 gol di semua kompetisi dari 29 pertandingan ini bukan rekor yang jelek. Jadi kelihatan kayak kok cuma segitu karena musim lalu dia ngamuk.
Di musim lalu itu Haaland kan gila-gilaan golnya itu. 52 gol ini. Bayangkan 52 gol, sekarang baru 22. Ini yang bikin kelihatan kayak kok begitu. Tapi aku harus mengakui, aku bukan bilang Lautaro itu lebih bagus dari Haaland. No, tapi ini layak dicatat. Nah, worth of note. Layak dicatat bahwa perolehan golnya Lautaro lebih banyak dari Haaland, yang mana Haaland ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terbaik lah di posisi center forward. Nah, ini kemudian ada dua pemain yang lebih ganas dibandingkan Lautaro, yaitu tentu saja Harry Kane dan Mbappe. Terbalik, Mbappe dan Harry Kane. Harry Kane dia sudah mencetak 31 gol, walaupun anomali lagi-lagi terjadi. Bayern Munchen terpaut sangat jauh poinnya dibandingkan dengan Leverkusen. Tapi tetap secara individu Harry Kane luar biasa, 31 gol dan 8 assist. Yang lebih luar biasa tentu saja Mbappe. Enggak lebih luar biasa sih, sama aja sebenarnya Harry Kane dengan Mbappe. Kalau Kane itu 31 dengan 8, Mbappe 32 tambah 7. Jadi ini kan persis sama ya kalau kita lihat kontribusi golnya. Tapi yang aku mau tekankan adalah begini. Gampangan mana nyetak gol di Liga Prancis dengan di Liga Italia? Itu sih yang aku mau tekankan. Sekali lagi aku bukan mau bilang Lautaro itu lebih bagus dari Mbappe. No, aku nggak sesombong itu, nggak sejumawa itu. Kita semua tahu Mbappe ini. Bahkan aku akan mengaku secara terus terang, kalau diadu mana bagusan Mbappe dengan Lautaro, bagusan Mbappe, jelas. Tidak ada, susah mendebat itu, nggak bisa. Memang bagusan Mbappe. Tapi sekali lagi sama seperti Lautaro dengan Haaland, ini layak dicatat, layak diperhitungkan bahwa Mbappe itu bermain di liga yang relatif satu lebih mudah. Ingat, Alexis Sanchez yang sekarang cuma jadi cadangan dan kelihatan juga nggak superior banget. Musim kemarin dia main di Olympique Marseille di Liga Prancis, dia terlihat superior. So itu parameternya ya kelihatan. Kemudian Harry Kane still one of the best. Sayang aja dia udah agak tua sekarang, kan udah 31 kalau nggak salah. Coba kalau dia masih muda, ini tentunya dia akan bisa bertarung dengan Haaland. Cuma sekarang Haaland kan masih berapa? 24 tahun. Sedangkan Harry Kane ini kan sudah mulai memasuki usia senja dia. Tapi di usia senja itu dia bisa mencetak gol segini, ya hebat. Cuman sekali lagi aku mau noting bahwa menurutku Liga Jerman nggak sesusah Liga Italia. Liga Italia itu terkenal banyak tim-tim mereka yang bermain sangat bertahan, sehingga bahkan Ronaldo sendiri juga mengakui agak kesulitan mencetak gol di Liga Italia, walaupun dia ya ujungnya tetap jadi top scorer juga. Gitu bro. Nah, tentu saja kita bahas klasemen sebelum aku akhiri. Saat ini Inter ada di puncak dengan 66 gol, jumlah yang luar biasa. 66 gol, disusul oleh Juventus. Juventus ini hampir seri loh lagi. Ini gimana nih anak Juve? Nanti aku akan bahas di Ngomla. Hampir seri, tapi kemudian di menit berapa? 94 apa 95 itu Juventus berhasil mencetak gol melalui Rugani. Kemudian Milan seri, Pak. Setelah kemarin kalah lawan Monza, sekarang seri. So Inter masih kokoh di puncak dengan selisih berapa? 9 poin dibandingkan Juventus. Kemudian semua statistik lain juga dipegang kecuali assist saja. Tapi kita harus akui juga Oliver Giroud ini gila, ini musimnya Giroud ya. Assist 8, gol 12, kalau di total ini 20. Giroud ini umurnya udah 35 loh, bahkan mungkin 36. So ini benar-benar sangat layak diapresiasi sih. Coba dulu dari Chelsea, Giroud ini ke Inter ya. Bisa jadi pasangannya Lautaro, sangat mantap kan. Anyway, kokoh di puncak dengan segala rekor statistik kita pegang, dari jumlah gol yang dibukukan, jumlah kebobolan paling sedikit. Kemudian tadi ada yang kasih info katanya deposit gol atau selisih gol kita paling tinggi di Eropa juga 51. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi
Kalau Inter ingin benar-benar membungkam kritikus Serie A, terutama Koci yang bilang itu kan belum terbukti, belum ketemu lawan berat. Tentu saja prestasi di liga lokal ini harus bisa dilakukan juga di Liga Champion, karena kan di sana yang ceritanya yang terbaik di masing-masing liga itu dipertemukan. Di pertemuan pertama Inter sepertinya cukup meyakinkan lawan Atletico Madrid, di mana tidak ada shot on target sama sekali, 0. Tapi masih ada pertemuan kedua, dan ancaman yang salah satu didengungkan oleh Koci adalah hati-hati lawan Atletico Madrid. Mereka sangat kuat di kandang dan mereka juga sangat menyerang, bukan sangat menyerang sih, lebih menyerang kalau tampil di kandang. Kemarin mereka pakai satu saja striker, yaitu si Griezmann doang, sedangkan di kandang mereka biasanya pakai 2 striker. Katanya ini lebih berbahaya. Let's see. Sebagai penutup, aku mau bilang terima kasih. Kemarin saat live reaction rame banget dan yang nyawer banyak. Thank you banget bro. Semakin semangat kalian nyawer, semakin semangat juga aku cuap-cuap. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Tenang, ini baru konten pertama. Masih ada lagi konten habis ini, oke? Ditunggu saja. Ciao guys, sampai jumpa.